Oke, halo teman-teman YouTube. Di video kali ini kita bakalan ngisi informasi pajak di Google AdSense. Soalnya ya kita dapat informasi kayak gitu, notifikasi. Dan kalau kita buka, kita bakalan dikasih tahu step-step ngisi informasi pajaknya dan informasi lain yang berhubungan sih, kayak ini US tax requirement for YouTube earnings. Jadi tadi malam baru dapat email dan ya harus ngisi informasi pajak, karena kalau enggak penghasilan kita bakalan dipotong 24%. Nah ini teman-teman bisa baca sendiri sebenarnya. Bla 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 Google and YouTube. Jadi ya submitting tax into Google. Nah ini caranya. Jadi yang pertama kita masuk ke account AdSense-nya, terus klik payment, terus manage setting. Habis itu scroll ke payment profile. Nah di situ ada informasi yang lain kayak manage tax information. Nah, jadi kita ke AdSense kita, akun AdSense-nya. Ini akun AdSense saya tuh kehubung sama beberapa email sebenarnya. Tapi tetap saya yang punya, jadi nggak dipakai buat bisnis. Nah, habis itu klik payment. Dari sini, nah ini udah ada informasi sebenarnya. Jadi langsung pencet yang itu aja, manage tax info. Yang itu. Habis itu, nah di sini provide or update your tax information. Saya sih belum pernah masukin ya sebelumnya, soalnya ini juga baru sih. Oke, klik add tax info aja yang button kanan bawah itu. Nah, login dulu. Sip. Nah, terus ini tipenya. Jadi individual atau tipe bisnis gitu. Kalau bisnis, saya nggak tahu ininya. Tapi sekalipun AdSense-nya kehubung ke beberapa email, tapi tipenya masih tetap individual. Maksudnya tetap saya yang punya, jadi nggak dipakai buat bisnis. Jadi saya pilih yang individual. Terus next. Nah, ini apakah Anda penduduk Amerika atau bukan? Ya, bukan ya. Jadi pilih no. Nah, karena saya pilih no, berarti saya bakalan ngisi yang W8BEN by non-US individuals. Jadi yang bukan penduduk US dan dia individuals. Kalau yang 8BCI itu yang non-US tapi yang bisnis ya. Nah, nunggu beberapa saat. Nah, ini nama asli yang sesuai dengan nama pajak kita. Kayaknya nanti bakalan connect ke pemerintah Indonesia gitu ya. Saya kurang tahu juga, tapi mungkin bisa aja gitu. Jadi isi nama yang sesuai dengan nama KTP atau nama yang dipakai di kantor pajak. Jadi ya saya pakai nama asli. Hahaha. DBA ini kalau yang tipe bisnis, nama perusahaannya mungkin ya. Terus ini negaranya Indonesia. Habis itu taxpayer identification number. Nah, yang ini tuh kalau dia di US sebenarnya. Sebenarnya juga buat Virgin 10 sih. Virgin 10 maksudnya tuh buat yang non US tapi punya TIN gitu. Tapi saya nggak punya, jadi yang nggak usah diisi. Pakai TIN atau US ITIN SSN. Kalau mau punya itu lumayan berat syaratnya kayaknya. Ya karena bukan penduduk, ya karena nggak pernah tinggal di Amerika sih. Habis itu ini alamatnya. Ini alamatnya yang sesuai yang di kantor pajak sih yang saya masukin. Jadi sekalipun saya kan tinggal di Cianjur ya. Tapi karena pas saya bikin NPWP itu pakai alamat Sulawesi Selatan dan itu nggak berubah. Jadi tetap pakai yang alamat Sulawesi Selatan. Ini bisa dilihat di djponlinepajak.co.id. Saya nggak terlalu ngeh juga apakah alamatnya harus sama atau enggak gitu. Tapi ya buat amannya aja karena berhubungan dengan pajak, ya udah saya samain aja di sini. Nah, itu alamatnya dalam Polres Karyango bla 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 bla. Copy aja, saya juga apa. Nah, paste di address line yang pertama. Habis itu kotanya, maksudnya kota yang sesuai dengan NPWP kita gitu. Makanya diambil dari yang DJP online juga tadi. Nah, kotanya itu Maros, bukan Cianjur atau Bandung.
Terus provinsinya ya Sulawesi Selatan. Sip. Kode pos 992. Terus mailing addressnya kalau pengen ngirim surat sih. Nah kalau yang ini sebenarnya bisa pakai alamat yang lain, cuman nggak apa-apa disamain lah. Terus ini tax treaty. Enggak sih, saya enggak ya. Jadi US tax law may impose 30%. Oh my gosh. Jadi ya saya pilih yang enggak, soalnya kalau pilih yes kan berarti ada di US gitu. Dokumen previewnya kayak gini, 8 BN. Wow. Tinggal di confirm aja sih. I confirm that I have reviewed the generated tax documents to the best dan sebagainya. Terus next. Terus ini kita nge-confirm lagi kalau data-datanya udah benar. Dan ya taruhin nama kita. Under penalties of perjury, I declare that I've examined the information of this from. Iya, udah dicek dan semua datanya, intinya ya udah dicek dan semua datanya udah benar. Insya Allah. Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody. Yang paling bawah yang saya baca ya. Ini agak, yep. Tinggal masukin nama. Habis itu di confirm lagi. Yes, I am the person listed in the signatures. Oke, terus di sini saya no, soalnya ya service for Google with the US saya nggak termasuk di US. No, terus di clarify lagi gitu, 2 kali, selalu 2 kali. Wow. Ya jadi mastiin kita benar-benar berada di luar US gitu. Status change evident. Nah ini saya pusing sebenarnya ya, yang status change affidavit apa itu? Are you providing tax info for the new existing payment? Nah sebenarnya saya udah dapat pembayaran dari Google sebenarnya dari awal-awal, dari sejak tahun 2016. Nah makanya saya pilih I am providing tax info for existing payment. Tapi kok kayak rada aneh gitu. Jadi under penalties or perjury loh. I declare information of here remains same. To extent that there were any changes, please detail. Ya sebenarnya nggak ada perubahan sih. Tapi ini kayak double, artinya double gitu. Jadi kirain tuh mungkin maksudnya di Google AdSense kita ada uang dan uang itu belum dikenain pajak. Ya kalau kayak gitu mungkin pilih option yang kedua ini yang providing tax info for existing payment. Tapi di Google AdSense saya yang sekarang itu nggak ada apa-apa gitu, soalnya uangnya udah diambil dari bulan kemarin. Nah makanya saya pilih yang pertama aja. Saya nggak tahu itu benar apa salah, tapi karena artinya agak ambigu gitu ya udah saya pilih yang nggak aja gitu. Dan tunggu loading itu teman saya di KPI. Oh, gitu lagi diskusi. Nah, kalau TikTok. Nah, kalau udah ini statusnya udah kelihatan udah approve dan udah disubmit tanggal 9 Maret. Sebenarnya sekarang kan tanggal 10, teman-teman bisa lihat tuh. Tapi di US masih tanggal 9 soalnya kita lebih cepat ya. Dan alamatnya juga bisa kelihatan. Terus di situ ada motion picture 30%. Jadi penghasilan YouTube bakalan turun kayaknya. Dan ini additional dokumennya kalau teman-teman bisa lihat. Oh, sebentar. Sip. Coba lihat yang certificate. Nah, ini sih cuma confirmation. I certify that services provided to Google or its affiliate will be performed solely outside of the US. Yes, benar. Terus kalau yang lain from form 88 EBN default itu alamatnya. Dan kalau kita refresh ulang yang ini, nah itu udah hilang, soalnya udah diisi ya. Oh, kelihatan penghasilan saya $103.
Sebenarnya ya mari kita lihat yang form itu yang kirain teh tadi bakalan disubmit ke kantor pajak gitu. Jadi mereka juga bakalan ngelihat penghasilan kita dari YouTube atau ngepotong penghasilan kita otomatis gitu pas dikirim dari YouTube. Tapi enggak, kayaknya sih enggak. Nah, ini bisa di-download sih, siapa tahu nanti butuh ya. Sip. Kalau dilihat isinya kayak gini. Ya, mirip kayak ngisi laporan pajak tahunan gitu. Cuman ya buat yang dari Mbak Widi. Oke. Nah, isinya kayak gini. Mungkin suatu saat nanti bakalan dipakai entah di mana. Date of birth. Kenapa date of birth-nya nggak ada ya? Oke lah. Ya, ntar itu. Oke, sip. Nah, kayak gini. Ya, udah approve. Terus kita juga dapat email sebenarnya. Jadi ya, your tax information has been approved. If there are no other holds on your account and your balance is above any minimum payment threshold that may apply, you will be paid on timely. Ya, jadi ya kayaknya udah benar yang tadi pusing itu loh. Nggak usah disebutin lah. Tapi ya kayak gini kalau dibuka, jadi benar udah mengkonfirmasi ulang aja sih. Jadi benar kalau udah di-approve dan semuanya udah aman. Jadi kita nggak bakalan dipotong 24% dari penghasilan YouTube kita. Gitu. Nah, saya pikir kayak gini aja teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di videonya. Terus kalau ada yang salah di video ini, silahkan dikoreksi juga. Kan saya juga baru pertama kali ya, saya tahu ada yang salah. Sip, saya pikir kayak gitu aja. Thank you guys. See you next time. Bye-bye.